Ketika Nabi berduka inilah Allah berikan hadiah. Hadiahnya ada. Hadiahnya adalah perintah sholat. Lalu apa kaitannya dengan moderasi beragama? Apa hubungannya dengan moderasi beragama? Satu, ajaran Isra Mi'raj mengajarkan keseimbangan. Mana buktinya? Kita belajar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah menggambarkan kepada kita, yuk kalau mau maju, mau sukses, moderasi beragamamu lancar, maka perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Tapi tidak cukup hubunganmu kepada sesama manusia, maka sempurnakan pula dengan hubunganmu kepada Allah. Itulah Mi'raj. Isra'nya kepada sesama manusia, Mi'rajnya kepada Allah. Operasionalnya, ada orang baik betul ibadahnya, hitam jidatnya gara-gara sholat, tahajud tiap malam, Senin Kamis dia puasa, berjamaah di masjid, tadarus tiap hari. Tapi tetangga sebelah kanannya dia musuh gara-gara parkir. Tetangga depan rumahnya musuh gara-gara got. Samping kanannya musuh gara-gara bunga janda bolong. Lagi naik daun ini bunga janda bolong. Di belakangnya bertengkar gara-gara gotnya atau binatang ternaknya. Apa mereka baik? Tidak. Nabi menginformasikan orang baik itu bukan yang sekedar sholatnya bagus. Orang baik itu bukan sekedar tiap tahun dia pergi umroh. Tapi siapa orang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bisa jadi sholatnya cuma hanya 5 waktu. Bisa jadi sedekahnya hanya seadanya. Bisa jadi dia tidak hanya umroh, tidak pernah haji. Tapi dia banyak manfaat di lingkungannya. Dia sebarkan kebaikan. Dia menjadi rahmatan lil alamin. Islam yang membawa keberkahan bagi lingkungannya. Dia lebih baik daripada yang hitam jidatnya tapi banyak musuhnya. Inilah yang disebut keseimbangan. Tapi sebaliknya, ada orang bagus akhlaknya, tutur katanya santun, sedekahnya cukup, tapi tidak pernah sholat. Ini juga tidak baik. Maka diajarkanlah keseimbangan Isra Mi'raj. Perbaiki hubunganmu horizontal, jangan lupa vertikal. Inilah yang kita kenal dengan hablum minallah, hablum minan nas. Ajaran kedua, musyawarah. Ketika turun Rasulullah telah ketemu dengan Allah, kan Nabi mengajukan proposal. Ibarat saya ketemu Pak Menteri proposal saya Pak Menteri. Nabi juga mengajukan proposal. Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek, ceper. Umurnya pun pendek-pendek. Ya Allah, kasihlah kami keistimewaan. Allah sampaikan, Muhammad, saya berikan kamu hadiah yang tidak pernah aku berikan kepada umat dan Nabi sebelummu. Yaitu sholat 50 kali sehari semalam. Gembiralah Nabi. Turun, ketemu Nabi Musa. Kalau bahasa kita, Mas Bro, gimana? Apa kau dapat dari Allah untuk umatmu? Alhamdulillah, saya dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, berapa? 50 bos. Enggak salah. Enggak mampu itu umatmu. Umatku saya gede-gede kuat-kuat. Enggak mampu kalau 50. Kau minta diskon lah. Ini dalam hadis enggak seperti ini. Ini bahasanya dasar latif. Ya, saya diminta sama Pak Menteri supaya dakwah itu jangan menakutkan. Ya. Naiklah. Ya Allah, terlalu banyak ya Allah. Mintalah keringanan. Dikurangi 5. Kata Nabi Musa, masih banyak bos. Nah kau minta lagi, kurangi lagi. Kurang lagi, naik lagi, kurang 5. Mondar mandir, setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Kata Nabi Musa, lagi berapa bos? 5. Masih banyak. Naik lagi minta. Ketahuan cerdasnya Nabi. Nabi berpikir, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi tidak ada, sudah saya dapat. Sudah mi deh, biar mi. Sebentar pi kuliah ki. Kalau bahasa di Makassar. Ya kan? Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa benar adanya. Bagaimana seandainya Pak jadi 50 rakaat? Bagaimana seandainya jadi 50 kali sholat malam? Saya yakin Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak akan bisa jadi wapres. Kenapa? Sholat aja dikerja Pak. Baru bangun, hayya ala sholat. Sholat lagi. Mau naik mobil, hayya ala falah. Sholat lagi. Alhamdulillah. Meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya tetap sama 50. Ini menunjukkan, jangankan perkara dagang, jangankan perkara politik, jangankan perkara syariah,
perkara ibadah saja Allah memberikan musyawarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak masuk akal saya kalau ada orang yang tidak mau bermusyawarah dalam memecahkan permasalahan umat. Dengan catatan jangan salah pahami musyawarah. Akar kata, etimologi musyawarah itu maknanya adalah mengeluarkan madu dari sarangnya. Mengeluarkan madu berarti orang yang bermusyawarah itu hasilnya menimbulkan manis, menimbulkan kenikmatan. Berarti orang bermusyawarah mencari kebenaran dan keadilan, bukan mencari kemenangan. Kalau musyawarahnya mencari keadilan dan kebenaran, maka insya Allah itulah yang disebut perbedaan adalah rahmah. Tapi apabila kita bermusyawarah mencari kemenangan, maka yang terjadi adalah debat kusir dan ujung-ujungnya saling menghina dan menyebarkan kebencian. Inilah yang diajarkan Isra dan Mi'raj, bermusyawarahlah. Nilai yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas, persatuan dalam sholat. Itu sholat jamaah. Coba kita lihat sholat jamaah. Nilai-nilai persatuan dalam sholat jamaah. Mulai dari bahasanya. Gus Menteri, bisa dibayangkan bagaimana seandainya sholat boleh memakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum, datang saudara kita dari Padang. Allah nan gadang. Muncul pula saudara kita dari Jawa. Gusti Allah gede. Nah ageng. Datang orang Bugis Pak, sekampung saya. Pungallahu ta'ala malopo. Datang pula anak gaul dari Jakarta, dia bahasa Betawi dengan bahasa gaulnya. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan kacaunya, itu baru 5 suku. Dari saja bahasa mengajarkan kepada kita, yuk bersatu deh. Sholat. Belum lagi kita lihat Pak, orang masuk dari masjid. Yang dari arah kanan, dari arah barat, hadap ke kiblat. Dari arah selatan, hadap ke kiblat. Dari arah barat, hadap ke kiblat. Dari arah timur, hadap ke kiblat. Bayangkan kalau mereka menghadap sesuai dengan datangnya masing-masing. Yang dari kanan, sini Kak. Begitu ruku Pak, tabrakan pantat kita. Ini mengajarkan. Tapi sayang 1000 sayang, persatuan kita hanya ada di masjid, kita tidak bawa dalam kehidupan bermasyarakat. Kita kompak ketika sholat jamaah. Amin. Tidak ada yang baca dengan bahasa daerahnya masing-masing. Tapi sayang 1000 sayang, persatuan ini kita tidak bawa dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan adalah modal yang sangat berharga, sehingga hampir setiap Jumat kita dengar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Tapi sayang, kita gara-gara beda pilihan, kampret cebong, sampai sekarang belum rujuk. Padahal Pak Presiden sama Pak Prabowo sudah akur. Saya bilangin beleng-beleng ini. Orang sudah jadi presiden, sudah menteri, kamu bagi masuk musuh. Jangan. Betapa pentingnya persaudaraan ini, menjaga kerukunan dan persaudaraan ini. Coba kita lihat sejarah perjalanan Islam. Perang pertama, Perang Badar. Menang mutlak Islam. Perang kedua, Perang Uhud. Meskipun secara fisik 80 umat Islam yang wafat termasuk pamannya Rasulullah Hamzah. Tapi tidak kalah kita waktu itu. Kita menang. Kenapa? Karena tujuan peperangan itu ingin mengambil Madinah. Tapi umat Islam mampu mempertahankan Madinah. Perang ketiga, Perang Khandak. Menang mutlak Islam pada saat itu. Sehingga jumlahnya semakin banyak. 3 kali menang. Maka datanglah Nabi ke Mekah untuk umroh. Di Hudaybiyah di Hudaybiyah beliau kemudian dihadang. Karena dihadang kemudian ditawarkanlah perdamaian untuk bermusyawarah. Nabi memilih untuk bermusyawarah. Inilah Islam. Kata Nabi, selama masih ada tawaran untuk berdamai dan bermusyawarah bersatu, lakukan itu.
Sidang jamaah yang saya muliakan, pada akhirnya Isra dan Mi'raj ini jangan sekedar menjadi seremonial semata, tetapi mari kita jadikan nilai-nilai dalam kehidupan beragama.